Halo guru hebat, selamat datang di channel YouTube saya, Suwartana Putra. Perkenalkan teman-teman, saya guru SMP Negeri 2 Kuta Utara yang berada di Jalan Madibulet, Kuta Utara, Badung, Bali. Pada kesempatan ini saya akan mengimbaskan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana saya berkesempatan ikut diklat pada angkatan 7 yang pelaksanaannya tanggal 3 sampai 7 Februari 2021. Teman-teman, mungkin di sini akan saya jelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah kita bisa ikut BIMTEK AKM. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman harus login ke portal guru belajar. Adapun langkah-langkahnya, silakan teman-teman klik Google. Setelah itu di searching, di pencarian teman-teman ketik guru belajar AKM. Setelah itu teman-teman klik guru belajar AKM. Setelah teman-teman mengklik guru belajar AKM, maka akan diteruskan ke portal SIM PKB teman-teman. Klik SIM. Nah, di sini akan muncul surel dengan password. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan surel teman-teman atau nomor UKG, dan juga teman-teman menyiapkan password. Diharapkan passwordnya jangan sampai salah antara huruf besar, huruf kecil, ataupun angka. Klik masuk. Ketika teman-teman mengklik masuk, maka teman-teman akan diarahkan menuju ke SIM PKB teman-teman. Di SIM PKB di sini ada beberapa fitur, ada beberapa diklat yang atau BIMTEK bisa teman-teman ikuti. Kita menuju ke BIMTEK AKM. Nah, fitur di sini kebetulan saya sudah melakukan 100%. Jadi untuk fitur-fitur yang lainnya itu tidak dimunculkan. Nanti kalau teman-teman yang belum berkesempatan bisa mengikuti BIMTEK AKM, mudah-mudahan di bulan berikutnya ada kegiatan ini. Saran saya, rajin-rajinlah buka SIM PKB sehingga teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan ataupun BIMTEK yang diadakan di portal guru belajar. Teman-teman, izinkan saya untuk berbagi informasi apa yang saya dapatkan saat saya mengikuti BIMTEK AKM di angkatan 7. AKM mungkin di sini sudah sering kita dengar, asesmen kompetensi minimum. AKM ini bagian dari asesmen nasional, teman-teman. Jadi apa sih asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan
untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ada asesmen, informasi, kualitas pembelajaran, hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan, melainkan asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian besar peserta didik kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA, SMU, ataupun SMK, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Nah, jadi di sini beda dengan UN ya teman-teman. Kalau UN itu seluruh siswa di akhir jenjang pendidikannya diuji. Namun di sini asesmen itu hanya diikuti oleh beberapa murid atau siswa. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Apakah asesmen nasional menggantikan UN, ujian nasional? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Alasannya karena asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif atau pengetahuan, ya, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Jadi asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Adapun instrumen di dalam pelaksanaan asesmen nasional yaitu instrumen AKM, di mana asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu instrumen AKM, di mana mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerisasi murid. Yang kedua, survei karakter yang mengatur sikap, nilai, keyakinan, dan kebijaksanaan yang mencerminkan karakter murid. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada KKM? Asesmen kompetensi minimum AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerisasi murid.
Di sini ada literasi. Literasi membaca definisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks relevan individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Apakah AKM dan survei karakter? Ada perbedaannya? Jelas, AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Sementara, survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 6 nilai-nilai Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Bernalar kritis. 5. Mandiri. 6. Kreatif. Apakah instrumen survei lingkungan sama dengan murid dengan guru? Nah, jadi di sini ada survei lingkungan, guru dengan murid. Tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Jawabannya juga tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika numerasi. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Nah, teman-teman, di sini saya sarankan teman-teman bisa mengunjungi atau masuk portal di contoh soal AKM pada halaman yang sudah saya tuliskan, https://pusmejar.kemendikbud.go.id AKM. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Jawabannya juga tidak ada kisi-kisi ya. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmejar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada halaman pusmejar.kemendikbud.go.id AKM. Teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya imbaskan. Tentunya masih kurang banyak. Terima kasih sudah menonton YouTube saya, dan sebagai tanda persahabatan silakan teman-teman bisa like, bisa subscribe, dan bunyikan lonceng untuk nanti bisa menyimak video-video berikutnya dari saya. Baik, terima kasih. Salam guru hebat.